Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Azatul Farisia. Saya dari kelompok 8, mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN. Di sini saya akan menjelaskan proposal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Azratul Farisia, Devi Yuliana Sari, Alfitra Salma, Riri Merliana Putri, Nur Khofifah, Murti Wulandari, dan Rosaliana. Di sini kami menyajikan proposal yang berjudul pengembangan media pembelajaran kotak ajaib pada pembelajaran PKN, materi, simbol, dan makna sila-sila. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari proposal kami, yaitu yang A, salah satu materi dalam pembelajaran ialah materi, simbol, dan makna sila-sila Pancasila. Materi ini diajarkan di kelas 4 SD. Materi simbol dan makna sila-sila merupakan salah satu topik yang sulit untuk dipahami siswa. Ada beberapa masalah yang sering dijumpai pada kegiatan belajar mengajar. Pertama, kurangnya buku ajar untuk menyajikan pengajaran PKN yang efektif, terutama pada pembelajaran PKN SD kelas 4 pada bab simbol dan makna sila-sila Pancasila dan hanya bersumber dari buku siswa. Yang kedua yaitu belum adanya pengembangan bahan ajar yang membantu siswa untuk mandiri. Nah, dari sini kesulitan yang dialami oleh siswa saat mempelajari materi tentang sila-sila Pancasila yaitu terlihat dari kurang bermaknanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sulitnya pengadaan media pembelajaran untuk mengajarkan materi simbol dan makna sila-sila Pancasila. Dan selama ini guru juga itu hanya mengajarkan dan berpatokan dengan buku pegangan saja, sehingga siswa cenderung bersifat pasif, kurang inisiatif, dan tidak dilatih untuk belajar mandiri, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, dalam proses pembelajaran PKN tersebut, siswa hanya belajar dengan cara menghafal dan memahami saja. Tetapi dalam pembelajaran, siswa harus bisa membangun tidak hanya itu saja gitu. Jadi siswa itu harus bisa membangun pengetahuan dan di pikirannya sendiri tanpa harus dipaksa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Apabila siswa sudah mampu memahami sendiri apa yang dipelajari, diharapkan hasil belajar siswa itu akan lebih baik dan siswa mampu mengingat lebih lama apa materi-materi yang telah dipelajarinya. Nah, untuk masalah yang ada di pembelajaran PKN, itu ada beberapa masalah memang dalam pembelajaran PKN, yaitu yang pertama kurangnya buku ajar untuk menyajikan pengajaran PKN yang efektif, terutama pada pembelajaran PKN kelas 4 bab simbol, makna, sila-sila, dan Pancasila, dan hanya bersumber dari buku siswa. Nah, yang kedua yaitu belum ada pengembangan bahan ajar yang membantu siswa untuk belajar mandiri. Nah, yang ketiga, materi muatan PKN khususnya materi simbol dan makna sila-sila Pancasila, belum adanya materi muatan PKN pada materi tersebut gitu yang mendalam. Terus yang keempat juga ada tingkat pemahaman masing-masing siswa tersebut berbeda, sehingga siswa yang memiliki kemampuan rendah akan lebih sulit memahami apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh guru tersebut kurang maksimal. Nah, masalah-masalah tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah bahan ajar yang nantinya dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar mandiri dan memahami pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Sejalan dengan masalah tersebut, bahan ajar yang dapat digunakan yaitu dalam bentuk foto atau gambar.
Nah, media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam pembelajaran PKN pada materi simbol dan makna sila-sila Pancasila, yaitu media pembelajaran kotak ajaib, yang dimana dengan adanya media pembelajaran kotak ajaib ini diharapkan siswa dapat menggunakan media ini sebagai media pembelajaran dalam proses belajar. Selain itu juga adanya media pembelajaran ini juga siswa dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar. Media pembelajaran kotak ajaib juga merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang untuk agar siswa tersebut bisa belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan untuk manfaat pengembangan tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengembangan bagi siswa. Nah, pengembangan media kotak ajaib ini manfaatnya bagi siswa yaitu yang pertama, melalui media pembelajaran kotak ajaib, siswa mampu mengatasi kejenuhan pada pembelajaran materi simbol dan makna sila-sila Pancasila. Nah, ketika siswa tersebut tidak jenuh, tidak bosan, maka pembelajaran akan lebih menarik dan siswa juga dapat lebih mampu untuk menyerap materi tersebut. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Nah, guru dalam hal ini dapat menggunakan media pembelajaran kotak ajaib sebagai alternatif pembelajaran agar pembelajaran simbol dan makna sila-sila Pancasila tidak membosankan. Kembali lagi kepada bagi siswa dan bagi guru, ini sangat hubungannya itu sangat erat. Karena apa? Karena dua-duanya sangat membuat siswa dan memudahkan guru untuk mengajarkan kepada siswa agar pembelajaran tidak membosankan, juga dapat menumbuhkan rasa senang kepada siswa untuk belajar dan lebih memahami materi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan serta pengembangan bagi guru agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga mutu pendidikan di sekolah tersebut dapat ditingkatkan. Lalu slide selanjutnya tentang kajian teori atau batasan istilah. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi pada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut disebut media pembelajaran. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai 2009 halaman 4-5, kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik sebaiknya diperhatikan. Antara lain yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Artinya, pembelajaran dipilih atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini dapat disesuaikan dengan kurikulum atau kompetensi dasar yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu dukungan terhadap isi pelajaran. Artinya, bahan pengajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh, baik mendapatkan media dengan cara membeli atau setidaknya mudah dibuat oleh guru dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah.
Yang ketiga yaitu keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Syarat utamanya adalah guru dapat menggunakan media dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tersedianya waktu untuk menggunakan media tersebut sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, media ini sebaiknya menyesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik sehingga makna yang terkandung dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Jadi, kita sebagai guru itu tidak bisa membuat media yang susah untuk dipahami siswa karena media tersebut kita harus bisa menyesuaikan cara berpikir siswa. Kalau siswanya itu susah untuk berpikir dan kita memberikan media yang susah, maka siswa tersebut tidak akan bisa memahami tentang materi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian media kotak ajaib. Media kotak ajaib adalah media yang berbentuk kotak dan dilengkapi tutupannya. Kotak yang dibuat memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar 9 cm, tinggi 5 cm, dan tutupan dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 1 cm. Dinamakan sebagai media kotak ajaib karena media ini berbentuk kotak, sedangkan ajaib karena pada saat tutup kotak tersebut ditutup, siswa tidak mengetahui kalau di dalam kotak tersebut memiliki suatu benda yang membentuk pola. Nah, setelah tutup kotak tersebut dibuka, baru siswa mengetahui bentuk maupun jumlah benda yang ada di dalam kotak tersebut. Makanya media tersebut dinamakan sebagai kotak ajaib. Gitu. Selanjutnya yaitu materi pokok selanjutnya yaitu materi pokok simbol dan makna sila Pancasila. Nah, materi pokok simbol dan makna sila-sila Pancasila adalah pembahasan yang akan dipelajari pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah simbol dan makna sila-sila Pancasila. Materi ini merupakan materi pembelajaran tentang materi pembelajaran yang ada di kelas 4 sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian inilah penelitian yang pengembangan atau research and development. Research and Development atau R&D biasa kita ucapkan ya. Nah, penelitian R&D ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono 2010 halaman 407. Lalu selanjutnya setting penelitian. Nah, dalam setting penelitian ini ada beberapa sub ya. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Nah, subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini digunakan untuk satu kelas saja, yaitu kelas 4 sekolah dasar. Waktu dan tempat penelitian ini akan diadakan dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Margakaya. Penelitian ini akan dimulai dari analisis kebutuhan sampai membuat artikel penelitian. Nah, yang kedua yaitu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan penelitian ini menghasilkan desain
produk final berupa media kotak ajaib. Jadi kita dalam penelitian ini kita akan menghasilkan sebuah media, yaitu media kotak ajaib. Nah, pengembangan produk mengikuti prosedur penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono. Langkah-langkah pengembangan produk ini meliputi 10 tahap, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Nah, oke, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam setting penelitian ini juga ada sebuah teknik pengumpulan data. Nah, di sini dalam pengumpulan data kita melakukan wawancara dan kuesioner atau angket. Nah, dalam wawancara tersebut ada pedoman yang digunakan sebagai garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, yaitu apakah ada materi yang sulit bagi ibu dalam mengajarkan siswa, dan apakah ada media yang membantu ibu dalam mengatasi kesulitan tersebut. Nah, wawancara ini dilakukan dengan guru SD kelas 4 berinisial F.H di SD Negeri 1 Margakaya. Nah, yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Nah, kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui kode pos atau internet. Nah, pedoman kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang kualitas penggunaan media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini dalam pedoman wawancara digunakan untuk analisis kebutuhan guru dan siswa dalam penggunaan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 4. Lembar kuesioner berisi pertanyaan yang disusun berdasarkan kualitas media pembelajaran yang dibuat peneliti. Kuesioner akan diisi oleh 2 pakar media pembelajaran dan 2 guru sekolah dasar. Nah, pedoman wawancara yang digunakan untuk analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran untuk SD kelas 4. Nah, instrumen yang digunakan untuk peneliti dalam melakukan wawancara ini dapat dilihat teman-teman nanti di dalam proposal yang akan kita bagikan. Begitu pula dengan lembar kuesioner yang akan kita berikan ke anak SD, nanti bisa dilihat teman-teman di proposal yang akan kita tampilkan nantinya. Lalu selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, Sugiono 2014 halaman 13 mengatakan bahwa metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post-positifik karena berlandaskan pada filsafat polpotisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni. Nah, selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif ini lebih menjorok kepada sebuah angka yang akan diambil dari kuesioner atau angket yang akan kita berikan kepada siswa. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan proposal dari kelompok 8. Saya Azratul Farisia. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.